marang sang wayang bentering cahya nratas kuninging tirta gadhang marang si gagat kang wis ulung galenganing kalong mratandani sang Baladara kudu nindakake kewajiban bedah kipati peteng banyu lari jagat sakisine ing kedaratan arum gandanyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, salam budaya. Oke bosku semuanya, terima kasih banyak yang sudah support Lindu Aji Jombang. Terima kasih untuk bos-bosku semuanya ya, khususnya wilayah Jombang, Mojokerto, Kediri, Surabaya ya, Jakarta, Jogja, Solo. Ini koyok bis bos, tak sebut semua ya. Jadi untuk semuanya yang ada di Jawa maupun yang ada di luar Jawa, yang di Papua, yang di Kalimantan, dan yang di luar negeri, terima kasih supportnya semuanya ya, terima kasih banyak. Yang jelas hari ini saya kepingin review lagi bos ya, kepingin review karena ini memang channelnya channel tentang sejarahnya pusaka, sejarahnya Tosan Aji ya. Nah ini kemarin sempat banyak pertanyaan yang masuk di saya ya, setelah saya live ataupun mau saya nggak live ya, ini banyak pertanyaan yang masuk. Jadi yang dipertanyakan itu gini, Mas, cara menayu pusaka yang benar itu seperti apa? Nah, saya sering menjawab, pusaka atau belajar tentang pusaka ini tidak bisa pakai teori ya, nggak bisa. Jadi pusaka itu harus pakai teori dan juga praktek. Kalau kita hanya teori saja, nol, kemungkinannya sangat kecil ya. Jadi ini saya ngomong yang apa adanya, yang asli ya. Ini kalau saya menyebutnya ini juga tayu pusaka juga ya. Karena apa? Beberapa hari kemarin ke belakang ya, kira-kira ada sekitar dua minggu lebih ya. Itu saya memang kepingin sekali menayu pusaka ya, tapi bukan ini bos ya, bukan ini, pusakanya ada di video kita yang lain ya. Itu saya tayu karena apa? Karena waktu itu saya merasa itu pusaka itu sudah kayak kepingin keluar dari lingkup rumah saya atau lingkup keluarga saya. Jadi saya sengaja saya tayu ya, ini pengalaman saja, saya bukan ngasih edukasi, saya ngasih pengalaman ya, saya cerita. Jadi di mana waktu itu malamnya saya memang kepingin sekali untuk mendapatkan, kalau orang Jawa bilang itu perlambang ya, perlambangnya seperti apa. Jadi nayu itu bukan berarti kita itu kepingin tahu kodam atau apa, enggak bos ya. Tayu pusaka itu adalah simbol atau lambang, nanti yang keluar itu lambang ya. Dan saya dalam keadaan memang benar-benar sadar ya, bukan dari mimpi ya. Nah, saya sadar itu gambarannya, ini saya kasih gambaran. Jadi ada seekor kupu-kupu ya, seekor kupu-kupu itu keluar dari kamar pusaka saya ya. Nah, begitu dia keluar, ini dia terbang lumayan jauh ya, kelihatan, semuanya kelihatan ya. Dan kupu-kupunya ini hinggap di salah satu orang ya,
perawaannya itu sama persis dengan perawaan orang yang sering memahari pusaka saya, atau ya katakanlah itu juragan saya juga ya. Hinggap, tapi saya tidak pernah ketemu dengan sang juragan itu atau bos saya ini, tidak pernah ketemu sama sekali. Kita hanya via WA ya, via telepon ya. Itu kita kayaknya sering ketemu. Ya. Dan juga saya ngomong, "Bos, ini dalam tayuan saya ya, itu gambarannya sosoknya seperti bos saya, maaf ya, sosoknya seperti bos saya, cuma dia sukanya itu pakai sandal jepit, Bos. Ya, sandal jepit. Nah, saya nggak tahu ini bos saya ini pakai sandal jepit apa enggak, saya nggak tahu. Dan setelah itu, ini beberapa hari kemarin saya ditelepon, ya. Dia memang kepingin memahari pusaka saya yang saya tayu itu tadi. Nah, saya menawarkan lumayan tinggi. Dan akhirnya terjadi deal. Nah, begitu deal, biasanya orangnya langsung telepon. Nah, begitu orangnya telepon, saya ngomong, "Ini pusaka habis saya tayu." "Iya, Mas, terus gimana?" "Ya, alhamdulillah, saya tayunya itu dapatnya perlambangnya itu seperti ini. Ada kupu-kupu terbang lari dari kamar saya, tapi hinggapnya di orang yang perawaannya persis kayak jenengan, cuma ada satu ciri. Cirinya apa, Mas? Orangnya ini seneng pakai sandal jepit, kemana-mana itu pakainya sandal jepit." Ya itu saya ngomongnya gitu. Dia langsung merinding. Ini real, Bos ya, ini real. Saya ngomong apa adanya. Dia langsung merinding dan saya ngomong. Yang anehnya lagi itu ada kupu-kupu, perlambangnya kupu-kupu itu nemplok ke badannya orang ini tadi. Dia ngomong, "Mas, sampean ngomong gini, saya itu merindingnya sampai kepala." "Kenapa, Bos?" "Saya kasih videonya, bahwasanya saya itu sebelum ini dihinggapi kupu-kupu. Warnanya apa? Warnanya," saya ngomong, "warnanya kuning." Saya videokan. Dan videonya ada, Bos. Jelas, Bos. Ya. Warna kupu-kupunya kuning. Ya. Makanya langsung dia nawar berapapun langsung saya deal. Karena apa? Karena memang pusaka itu sudah kepingin pindah, ya. Karena pusaka itu kadang-kadang ada yang memilih tuannya, Bos, ya. Enggak semua pusaka itu gimana ya? Bisa kita hargai sedemikian enggak bisa, ya. Nah, ini pengalaman saya tayu pusaka. Jadi penayuan pusaka itu bukan berarti kita kepingin mengetahui isi, bukan, ya. Ini kadang-kadang banyak persepsi orang yang salah paham, ya. Nah, biar nggak penasaran, silakan like, subscribe, dan komen ya. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, Bos. Hari ini masih tetap dengan Mbak Lita. Oh, cantik ini Mbak Lita ini ya. Cantik, sayangi, Bos. Aku sendiri bojo. Oke, bosku ya. Yang kedua. Oh, jadikan aku yang kedua. Saya apa sih? Gak mampu aku kok ya Desa. Atas sono saya. Gak mampu. Gak mampu. Masa kan gak mampu bisa aja. Jadi hari ini tetap ya, temanya tetap saya kepingin flashback, Mbak Lita ya. Jadi saya punya pusaka, ya ini saya punya pusaka. Ini juga saya dapatnya dari seorang kolektor ya, seorang kolektor yang sangat lumayan lah, pusakanya banyak ya. Pusakanya banyak. Ini saya dapat dari Kediri, terus terang saya dapatnya dari Kediri. Saya kepingin di flashback karena ini ada yang spesial. Kalau menurut saya ini pamornya, Mbak, ini sangat dicari orang gitu loh. Sangat dicari orang, pusaka-pusaka seperti ini sangat dicari orang. Tapi kadang orang itu yang paham enak ya. Kalau orang paham pusaka enak, sama-sama paham. Jadi kita nggak perlu menjelaskan. Tapi kalau yang nggak paham mentah. Jadi nanti kita buka mahar sekian, wah kok mahal? Nah, padahal dia nggak tahu kualitas, nggak tahu. Nah, sampean review, Mbak, sampean flashback, saya kepingin tahu, ya. Langsung aja, soalnya Mbak Lita ini agak ndredeg-ndredeg. Iki Bu, takon sarapan yo gak gelem. Gitu ya, Mbak ya? Memang gitu. Iya, apa kayak, ada energi yang... Iya, karena ya setiap pusaka itu membawa energi yang berbeda-beda kan. Oh gitu ya. Iya, Oh jadi ya. kayak, Tak kira wah, sampean apalagi ini gitu. Sampean ndredegnya itu gara-gara lihat sarapan. Mas Reza. Iya. Lihat Reza Ndredeg yang ya. besar. Oh ya besar ya.
gagal loh Mbak. Cari bojowe tapi Mbak. Oh, iya. Oke Mbak, ayo direview Mbak ya. Direview sama-sama. Ini habis tak cucikan, masih ada plastiknya. Nah, monggo Mbak. Saya lihat dulu. Ya, siap. Tapi apakah ini sebelumnya itu apa itu kerangka kayunya itu rusak? Oh, iya ini bukan kerangka aslinya Mbak. Kalau kerangka aslinya yang zaman dulu ya, Iya. yang jelas rusak. Karena kan ini nggak mungkin kuat lama bertahun-tahun atau beratus-ratus tahun. Kalau besi kan kuat. Ya. Iya. Tapi Berarti kalau benar kan sebelumnya apa kayu sebenarnya itu rusak? iya pasti lah, pasti. Bukan ini ya. Iya. Ini pun aslinya bukan ini saya ganti karena rangkanya jelek sekali. Nah, saya ngepaskan untuk dia agar lebih bagus lagi, agar lebih menarik. Gitu. Kenapa Mbak kok ngomong gitu? Iya, karena kayak bukan tempat yang Aslinya. Oh gitu. iya, siap. Iya, terus Sampai segitu Mbak. betul Iya, ya. iya, terus. Saya melihat itu sosok laki-laki yang sangat kaya Kaya, sekali, sangat kaya. sangat kaya Mbak ya. Bukan kaya yang mendadak kaya gitu, bukan. Memang gitu ya? dia itu kaya yang dari turun temurun. Oh dari keturunannya dari dia, keturunan- dari atasnya dia memang Iya. sudah kaya. Ya dari Ya. keturunan dari apa? Mbah-mbahnya. Mbah-mbahnya itu Iya. kaya semua. Iya. Dan ini itu salah satu warisan. Apa sih? Iya. Oh, salah satu peninggalan yang dari- dikasihkan ke dia gitu. Dikasihkan ke dia. Oh, iya. Terus? Memang pusaka ini untuk mencari kekayaan. Oh, gitu ya. Iya. Memang untuk Untuk mencari kekayaan. mencari Oh. harta, gitu ya. kekayaan. Tapi nggak ada wanitanya, Mbak ya? Nggak ada, Nggak ada ya? nggak ada. Cuma memang Hanya untuk kekayaan. kekayaan. Oh, gitu. Ya, Karena siap. saya melihat itu tadi sosok laki-laki yang kaya, yang kalau zaman dulu kan bukan kayak sekarang punya mobil kayak Iya. enggak. Cuma saya melihat harta yang kayak emas, terus kuda seperti itu loh, yang Oh, dia kuda memiliki banyak, iya. kuda emas banyak Emas gitu ya. banyak sekali. Oh, Dan saya gitu. melihat itu kayak laki-laki, terus ada lagi tuh apa? Hah? Sosok laki-laki yang pakai jubah putih. Oh, gitu. Ada lagi mesti di sampingnya, berarti kan menandakan ini tuh warisan dari Oh, leluhurnya. gitu. Ya. Ya, Pemberian. Paham. Ya, siap. Nah, seperti itu. Wah, mantap. Untuk ini. mencari kekayaan. Ya, itu tapi enaknya dimaharkan apa disimpan ya oke. Terus disimpan sendiri untuk Oh, gitu, disimpan sendiri ya. biar Ya. sugih. Iya. Tapi kalau yang berani mahal, Oh, kalau yang berani Apa? mahal dijual. Ternyata pinter juga balita ini akhirnya. Saya bakat dagang satu. saya Oke, kembalikan. siap Mbak. Oke ya, pemirsa semua atau bos-bosku semuanya. Jadi ini Mbak, ini nama kerisnya sendiri, ini dapurnya Tilam Sari. Tilam Sari ini sudah mulai langka, untuk hari ini sudah mulai langka. Kalau tilam upi banyak ya. Tilam Sari itu sudah mulai langka, dan Tilam Sari itu cirinya di atasnya gonjo ya, itu ada tingilnya. Cuma ini tingilnya agak korosi ya, karena ini pusaka sepuh ya. Jadi agak korosi sedikit. Nah, kebetulan juga ini pamornya memang pamor untuk rezekian, Mbak. Ini pamor udan mas. Nah, udan mas itu, udan itu kan diibaratkan seperti apa? Rezeki Berkah. yang turun ya, Iya, berkah yang turun. Nah, emas sendiri kan, Iya. nah, emas ini kan barang mewah. Nah, tadi sampai ngomong banyak punya emas juga. Iya, Nah, ini memang mungkin dulunya itu empunya atau dia mbah-mbahnya dulu pesen ke leluhurnya, ke empunya itu kepingin untuk meraup kekayaan. Mungkin seperti itu juga bisa. Memang dari dunia perkerisan sendiri, pamor udan mas ini sangat diakui untuk pencari kekayaan atau rezeki. Ya, ini bos ya. Nanti bisa jenengan lihat di akhir video kita ya, detailnya seperti apa. Dan ini
jaminan murni real ini sepuh ya, dan kita nggak setting-setting Mbak ya, Iya. nggak Saya setting-setting, melihat itu kayak kerangkanya itu sudah lapuk gitu loh. sudah lapuk ya, sudah lapuk, rusak gitu. Ya. Oke, mantap. Nah ini cocok, ini flashbacknya ke belakang tadi memang cocok, memang ini kalau untuk dunia perkerisan atau Tosan Aji sendiri ini memang pusaka-pusaka yang dicari untuk kerejekian Mbak. Nah, Untuk kalau mencari harta. untuk mencari harta, untuk kekayaan. Kekayaan. Bener. Ya. Ini bosku ya. Nanti sampai lihat kalau disepilkan gini kan nggak kelihatan pamornya seperti apa, kan nggak kelihatan. Jadi banyak Mbak pamor-pamor udan mas ini banyak, tapi kadang-kadang dia memang tampilnya di di keris yang sangat sederhana. Ini dapurnya sederhana Mbak. Ada saya punya lebih bagus lagi ya, langka itu masuknya di keris eluk yang ada eluknya. Eluk itu apa? Eluk itu berkelok-kelok. Oh. Nah, berkelok-kelok, bukan keris lurus. Oh. Nah, kayak yang kita review Iya, iya. sengkelat. Nah, itu kan dia Ada. ada eluknya. Nah, ini tak pelajari sedikit-sedikit Iya, nggak tahu. biar paham tentang pusaka. Mbak, ada kesan-kesan untuk para orang-orang yang baru seneng atau untuk anak muda supaya lebih menghargai tradisi dari nenek moyang Iya. kita, ada nggak pesan-pesannya atau? Pesan untuk anak muda Iya, sekarang anak muda biar sekarang, biar iya. enggak cuma game gadget. Iya, mantap ini Iya. ya, cocok. Iya, Iya, Mbak. karena anak sekarang kan gitu, kayak Iya. melupakan sejarah, melupakan Iya, betul. asal usul, Iya, dan itu nggak bagus sebenarnya. Jadi Iya. lebih baik gini, kita kayak cari tahu apa sih kita ini siapa dulunya gitu kan, tanpa orang zaman dulu kan kita nggak ada. oh gitu, wah Iya, jeru. iya Ini, kan? ini sekali kasih pesan-pesan jeru, bos. Iya, Mbak, terus. Terus apa? Kalau nggak detail juga, cuma lebih belajar untuk Itu ya, iya, biar gak hilang biar jawabannya. nggak iya biar nggak lali jawane. Iya, kayak iya, gitu. siap. Lebih, belajar untuk mendalami, bukan yang mendalami yang kayak gimana terus kayak semedi gitu, enggak. Oh, Cuma iya, betul, ya betul. kayak gini mesti cari tahu apa sih Iya, pusaka iya. itu, apa sih keris itu, kayak Iya. gitu. Jangan Jadi, dianukan yang iya, yang tok ya. goib-goib enggak, cuma ini apa sih, mesti sejarahnya apa sih, Gitu ya. asal muasalnya seperti apa, seperti itu. Mantep, bosku. Ya, ini baru Gitu. ini. Jadi Ini biar masih muda lebih- loh, Bos. Masih muda. Mbak nggak cari suami lagi? enggak. Nggak Mbak kuyon, Mbak ya. Oh gitu. Sepertinya belum saatnya. Mantap ini Mbak Lita, ini mantap. Udah, Mbak. Sudah seperti Oke, bosku ya. Ini biar nggak terlalu panjang lebar kali tinggi. Nanti nggak enak aku kalau ngomong Mbak Lita yang seperti itu, nggak enak, Bos ya. Silakan yang belum like, belum subscribe ya, juga belum nyalakan tombol lonceng, silakan nyalakan tombol lonceng, Bos ya. Dan jangan lupa, Bos ya. Ini bulan Agustus ada giveaway ya. Ada giveaway, nanti kita kasih tahu gimana caranya untuk mendapatkan giveaway kita ya. Wah. Ikuti terus dan tonton terus YouTube-nya Lindu Aji Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Salam Budaya.